Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1024. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. King Sui Guhua nampak meredup. Jelas King Sui Guhua telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Sementara di sisi lain nampak Yang Mulia Ye Guang berhasil memblokir Yang Mulia Jiuyu dan dia jauh lebih santai. Namun, selain dua ahli Yang Mulia Yang Agung itu, nampak juga Rulong ditinggalkan sendirian dan situasinya segera kembali ke awal dan dia melesat ke arah Qin Chen untuk menangkapnya. Saat ini Qin Chen telah kehilangan dukungan King Sui Guhua dan juga Rulong ingin melihat bagaimana Qin Chen bisa melawannya. Kali ini juga Rulong bahkan tidak menahan apapun dan dia saat ini langsung membakar Yuan sucinya dan dia ingin menangkap Qin Chen tanpa memberi Qin Chen kesempatan untuk melarikan diri. Bertarung, tatapan Qin Chen sangat ganas dan asal mula yang tak ada bisa melonjak di tubuhnya. Dengan gila-gilaan ditanamkan ke dalam pedang karat misterius di tangannya. Dan pada saat yang sama, Qin Chen membuka mulutnya dan memuntahkan darah kepada pedang karat misterius itu. Sejak datang ke tanah makam pedang karat misterius ini sangat diam. Di masa lalu, pedang karat misterius ini selalu bisa mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan di saat-saat kritis. Dan Qin Chen juga tahu pedang karat misterius ini luar biasa. Dan pedang karat misterius ini selalu ingin melahap darahnya. Dan pedang karat misterius itu tidak pernah berhasil. Namun sekarang Qin Chen benar-benar mengeluarkan darahnya. Hahaha, nah apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melukai dirimu sendiri? Kata juga Rulong, dia tertawa di saat melihat tindakan Qin Chen. Dan dia tidak memahami apa tujuan tindakan Qin Chen. Mendengar itu Qin Chen tidak menjawabnya, akan tetapi matanya menjadi lebih dingin. Dan ketika esensi darahnya menyatu dengan pedang karat misterius itu, boom! Pedang karat misterius yang tidak bergerak sama sekali saat ini langsung menyala dengan tanda berdarah. Dan tiba-tiba itu meledak dengan napas yang menakutkan. Boom! Sepertinya ada pemulihan di seluruh pedang kuno, ada paksaan yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu, kekuatan menelan yang mengerikan ingin menyerap esensi dan darah Qin Chen. Dan bahkan jiwa Qin Chen sepertinya akan tersedot ke dalamnya. Tidak, Qin Chen meraung, pedang karat misterius diaktifkan. Dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya. Kekuatan dingin ini begitu menakjubkan, sehingga dia bahkan merasa seluruh tubuhnya tidak sadarkan diri. Dan rasa sakitnya ini sangat menyiksanya. Gemuruh. Dan pada saat pedang karat misterius itu meledak dengan aura yang menakutkan, seluruh pedang raksasa transparan di hutan prasasti pedang itu nampak meraung dan meletuskan niat pedang yang mengerikan. Dan juga gelombang niat pedang itu seperti lautan, itu naik ke langit dan boom! Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul, ratusan ribu, itu gemetar dalam kehampaan. Dan ternyata itu sedang menyembah pedang karat misterius. Apa? Perubahan di sini juga seketika menyebabkan Yang Mulia Pancur Bintang dan Yang Mulia Jiuyu menoleh dalam sekejap. Mata mereka memadat dan ada keheranan di hati mereka. Pada saat ini raungan mengerikan di tubuh Qin Chen bergetar dan gelombang aura pedang vertikal dan horizontal dan paksaan yang tidak dapat dijelaskan memenuhinya. Sementara di bawah, pedang raksasa transparan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bergetar, mengaktifkan cahaya pedang menakutkan dari debutnya. Dan banyak maksud dan banyak niat pedang yang terkandung di dalamnya semuanya datang untuk beribadah. Seolah-olah menyembah pedang karat misterius, namun seolah-olah menyembah dewa. Ini. Sementara di dalam cakram Gyo Qian Kun, Master Pedang Abadi nampak terkejut melihat Qin Chen. Dia mengetahui beberapa rahasia Qin Chen. Mungkinkah orang dewasa itu? Tapi mengapa orang dewasa itu pun bisa membuat hutan prasasti pedang seperti ini? Apakah banyak niat pedang dalam kebangkitan? Gumam Master Pedang Abadi. Namun tidak hanya Master Pedang Abadi, tetapi pada saat ini bahkan Yang Mulia Pancur Bintang dan Yang Mulia Jiuyu memandang Qin Chen dengan kaget, menatap pelangi ilahi, merasa bahwa keadaan Qin Chen saat ini sedikit tidak normal. Meskipun Qin Chen telah menyebabkan gangguan besar di lautan virtual dan menimbulkan sensasi di surga waktu itu, namun alasan utamanya
Itu karena keberadaan menakutkan di lautan virtual. Hanya negara-negara besar lainnya yang menaruh perhatian. Sementara Qin Chen sendiri tidak ada pada mata mereka. Bahkan karakter setengah langkah yang mulia masih menjadi semut di mata mereka. Jika mereka tidak mengambil langkah ini atau keluar dari aturan dunia, mereka hanyalah sampah. Namun, aura yang dipancarkan Qin Chen saat ini telah melampaui setengah langkah yang mulia biasa, bahkan membuat mereka merasa sedikit berdebar-debar. Bukan kekuatan yang keluar dari Qin Chen, tetapi kekuatan yang keluar dari pedang misterius di tangan Qin Chen. Seolah-olah ada sesuatu yang akan dibangkitkan. Kata Qin Chen, dia berteriak dan dia selalu menjaga lautan rohnya tetap jernih. Untungnya dia memiliki metode rahasia jiwa seperti teknik terlarang jiwa surgawi untuk memastikan platform spiritualnya tidak ternoda debu. Jika tidak, di bawah kekuatan dingin yang mengerikan ini, Qin Chen pasti akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi zombie. Namun, pada saat ini, pedang karat misterius telah sepenuhnya diaktifkan. Potong, kata Qin Chen, dia menatap Zhuge-Rulong dengan tatapan berdarah. Dan dia menebas dengan pedang karat misterius. Ada cahaya mengerikan pada pedang karat misterius itu yang memancarkan tekanan tertinggi. Dan bahkan tubuh pedang itu bergetar, seolah-olah akan patah. Namun pedang ini telah memotong, itu sungguh mengerikan. Niat pedang virtual di seluruh hutan prasasti pedang juga terangsang. Dan itu mengembun pada pedang di tangan Qin Chen, mengubahnya menjadi pedang raksasa yang menembus langit. Dan kemudian itu menebas ke arah Zhuge-Rulong. Melihat itu, Zhuge-Rulong ketakutan. Aura pedang ini sangat mengerikan, bahkan dia pun ketakutan. Namun tidak peduli bagaimanapun juga, dia adalah ahli yang mulia. Dan dia sekarang juga dalam keadaan membakar hidupnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mundur? Boom, dia mengumpulkan kekuatannya. Segera sungai takdir yang panjang mengerikan berkumpul di hadapannya. Namun di saat aura pedang itu datang kepadanya, tiba-tiba sungai takdir di hadapannya itu langsung terpotong-potong dan energi pedang terus-menerus memotong hampir tanpa hambatan. Seketika Zhuge-Rulong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa aura pedang saja ini akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Dan bahkan sungai takdir di depannya itu tidak berguna dan itu nampak ditebas dengan mudah. Oleh karena itu, Zhuge-Rulong dengan cepat mundur untuk menghindari aura pedang ini. Tetapi kecepatan energi pedang ini terlalu cepat. Dan itu dengan keras, pedang itu kemudian jatuh dan lalu menebas tubuh Zhuge-Rulong. Apa? Kali ini Zhuge-Rulong menjerit, darah berceceran darinya. Dan pedang karat misterius itu terlalu kuat. Dan pedang itu begitu kuat, hingga itu hampir saja memotong tubuh Zhuge-Rulong. Namun pada saat-saat kritis, kekuatan takdir nampak melonjak dari Zhuge-Rulong. Dan kekuatan takdir itu nampak misterius. Namun walaupun begitu, Zhuge-Rulong juga masih terluka parah. Dia sangat malu dan dia berlumuran darah. Sementara orang-orang di bawah melihat bahwa mereka semua merasakan tangan dan kaki mereka dingin. Kulit kepala mereka mati rasa, kaki mereka lunak, dan ada keinginan untuk jatuh ke tanah. Apa? Semua orang tentu saja tidak percaya karena itu adalah ahli yang mulia, tetapi itu terluka oleh Qin Chen. Meskipun Qin Chen pernah melukai Zhuge-Rulong sebelumnya, tetapi itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi sekarang Qin Chen benar-benar melukai Zhuge-Rulong. Saat ini Zhuge-Rulong yang terluka parah, segera jejak takdir terus melekat dan menjerat Zhuge-Rulong. Dia segera mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan lalu menelannya. Segera luka di sekujur tubuhnya sudah sedikit sembuh. Namun masih ada sedikit di atas lukanya karena nampak kekuatan dingin terus-menerus mengikis daging dan darahnya, mencegah penyembuhan lukanya. Kemudian Zhuge-Rulong bergerak lagi dan dia menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Apa asal-usul pedang ini? Kata Zhuge-Rulong, bahkan dua harta karun tingkat yang mulia sebelumnya seperti Istana Jixiao Dao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin itu tidak dapat melukainya. Akan tetapi, pedang karat misterius itu benar-benar dapat melukainya. Dan bahkan pedang karat misterius itu juga dapat menggerakkan seluruh hutan prasasti pedang. Dan oleh karena itu, Zhuge-Rulong tidak bisa menandiri untuk menebak-nebak apa identitas pedang karat misterius itu. Pergi. Dengan pedang menebas Zhuge-Rulong, Qin Chen tidak ragu-ragu dan dia segera bergegas ke kedalaman hutan prasasti pedang. Dalam pikiran Qin Chen, kekuatan dingin melonjak dan desakan pedang karat misterius memiliki pengaruh yang terlalu besar padanya. Aura dingin itu membanjiri pikirannya, menyihir jiwanya, dan ingin seluruh jiwa dan esensinya serta darahnya ditelan oleh pedang karat misterius itu.
Sial, kata Juge Rulong. Melihat Qin Chen bergegas pergi, dia sangat marah dan dia segera mengejar Qin Chen. Saat ini Qin Chen terus maju ke kedalaman hutan prasasti pedang. Faktanya, dia sudah mengambil keputusan segera setelah dia mengeluarkan pedangnya. Dan itu untuk tidak melawan Juge Rulong, karena bahkan jika pedang karat misterius diaktifkan. Alasannya, pertama-tama, dia mengetahui dengan baik kengerian pedang karat misterius itu. Meski itu bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat, namun pedang karat misterius itu selalu ingin melahap jiwa dan darahnya. Tentu saja hal yang lebih penting adalah, meskipun Qin Chen dengan mati-matian mengaktifkan pedang karat misterius untuk membunuh Juge Rulong, namun masih banyak master di sini, dan juga ada beberapa master di atas master, dan dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh semua orang di sana. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan oleh Qin Chen sekarang adalah melarikan diri. Terlepas dari segalanya, Qin Chen mendesak aturan ruang dan waktu. Dia pergi jauh ke dalam hutan prasasti pedang dan langsung sampai ke sebuah dunia yang gelap. Ternyata di balik hutan prasasti pedang sebenarnya ada medan perang yang tandus. Tanahnya gelap gulita dan langitnya juga sangat gelap. Ada perasaan depresi yang menyesakan di sini. Begitu Qin Chen masuk ke sini, Qin Chen merasakan tubuhnya langsung tenggelam dan jiwanya sangat tertekan. Kemana kamu bisa pergi? Sementara di belakang Qin Chen, teriakan dingin terdengar. Itu adalah Juge Rulong yang terus mengejar Qin Chen. Ketika Qin Chen pergi, Yang Mulia Pancur Bintang dan Yang Mulia Jiuyu juga segera menghentikan pertarungan mereka dan kembali menuju hutan prasasti pedang, lalu melacak Qin Chen. Tujuan mereka adalah untuk menangkap Qin Chen, bukan untuk bertarung satu sama lain. Ayo pergi juga. Di hutan prasasti pedang, banyak master, termasuk 5 Raja Iblis besar, juga mengikuti satu demi satu. Mereka tidak lagi tinggal di hutan prasasti pedang. Karena setelah pedang karat misterius, pedang raksasa transparan yang tak terhitung jumlahnya itu nampak meredup, seolah-olah itu telah dibungkam, dan mustahil untuk terus memahami niat pedangnya. Terlebih lagi, pertempuran besar yang menentukan dari beberapa ahli yang mulia. Mereka semua tidak mau melewatkan pemandangan seperti itu. Hanya sejumlah kecil orang yang tersisa di sini, dan nampak mereka semua menjadi pucat karena pertempuran ahli yang mulia sebelumnya. Dan mereka tidak mau terlibat dalam pertempuran semacam itu. Karena ada banyak ahli yang mulia di sana, bahkan jika ada harta karun yang luar biasa di tanah makam pedang di dalam, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkannya? Oleh karena itu, mereka semua tinggal di sini dan ingin mewujudkan sesuatu dari hutan prasasti pedang. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba boom, terjadi ledakan. Tidak jauh dari sana, sebuah pintu kehampaan tiba-tiba terbuka dan aura menakutkan melonjak dari pintu kehampaan itu. Kemudian, sesosok tubuh dengan aura menakutkan keluar dari pintu kehampaan itu. Begitu sosok ini muncul, sepertinya tingginya ratusan juta kaki dengan kekuatan untuk menekan segala sesuatu yang tersisa. Itu menakutkan dan tidak dapat dijelaskan. Itu ahli yang mulia lainnya. Semua orang yang masih ada di sana segera bergumam. Apa? Sepertinya baru saja terjadi pertempuran besar di sini. Dan ini adalah pertempuran di tingkat yang mulia. Kata sosok itu. Begitu dia masuk, dia melihat bekas pertempuran di sana. Ya, sosok itu ternyata adalah Tuan Istana Yemi Mansion. Saat ini, Tuan Istana Yemi Mansion mengerutkan kening dan dia merasakan perubahan di sini. Dan dalam persepsinya, ada kekuatan yang sangat menakutkan yang melonjak di sini, dan yang tersisa hanyalah napas yang mulia. Kekuatan bintang. Apakah itu adalah Yang Mulia Pancur Bintang dari Istana Dewa Bintang? Kata Tuan Istana Yemi Mansion. Dia dengan hati-hati melihat dan mencoba menebak kekuatan yang tersisa di sini. Tetapi yang membuatnya terkejut adalah kekuatan yang ditinggalkan nenek moyang iblis abisal di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi. Mungkinkah jenius manusia itu juga ada di sini? Kata Tuan Istana Yemi Mansion. Di saat kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur iblis abisal di tubuhnya bereaksi, dan dia segera menyadari bahwa jenius muda yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis itu pasti ada di sini. Tuan Istana Yemi Mansion itu segera mengangkat kepalanya untuk melihat para master ahli guru suci yang masih tersisa di sini. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan segera dari telapak tangannya meledak dengan pelangi ilahi yang mengerikan. Para master ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memiliki perlawanan, dan mereka dengan cepat tersedot, ditarik,
muncul di depan Tuan Isnaimi Mansion. Para master guru suci tahap akhir itu semuanya memandang Tuan Isnaimi Mansion dengan ngeri. "Siapa yang mulia? Mengapa kamu ingin menangkapku?" Seseorang gemetar dan bertanya dengan gemetar. Dia mencoba melepaskan diri dari belenggu Tuan Isnaimi Mansion, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba melepaskan diri. Itu pada akhirnya gagal dan mereka terjebak dan tidak bisa bergerak. "Beritahu aku apa yang terjadi di sini sebelumnya," kata Tuan Isnaimi Mansion. Para master ini langsung panik dan mereka langsung memberitahukan semua yang telah terjadi sebelumnya di sini. "Apa? Kincen dari alam surga timur?" Saat mendengar nama Kincen, mata Tuan Isnaimi Mansion tiba-tiba meledak menjadi pelangi ilahi. Terutama setelah mendengar bahwa Kincen menguasai aturan waktu, matanya redup dengan niat membunuh yang mengerikan yang berkembang di matanya. "Ternyata itu anak itu," kata Tuan Isnaimi Mansion karena masalah putra sucinya yang jatuh di tempat ujian surgawi. Tuan Isnaimi Mansion menaruh banyak perhatian kepada nama Kincen. Dan dia bahkan tampaknya memiliki anak ini dalam beberapa serangannya di rumah Guanghan. Selain itu, menurut apa yang dia pahami, rumah Guanghan dan kekuatan lainnya telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan mereka berkembang pesat di alam surga timur. Bahkan, perubahan di Guang Yuetian dan kekuatan lainnya juga telah membuatnya ragu-ragu apakah ada orang dari rumah Guanghan di antara mereka. Namun, tanpa diduga, Kincen ini benar-benar datang ke sini. Salah. Tiba-tiba mata Tuan Isnaimi Mansion memadat dan dia memikirkan aturan waktu. Ketika Kincen berada di alam surga timur, Kincen itu hanyalah seorang ahli suci bumi. Tetapi sekarang, dalam narasi orang-orang ini, Kincen itu sangat kuat dan sepertinya dia sudah menjadi tahap akhir guru suci. Bagaimana mungkin anak itu bisa berkultivasi secepat itu dan memasuki ranah guru suci tahap akhir secepat itu dan sesingkat itu? Apakah anak ini bergantung kepada aturan waktu? Kata Tuan Isnaimi Mansion. Tapi ini sungguh mustahil. Aturan waktu hanyalah sebuah aturan yang dapat digunakan untuk melawan musuh, kecuali jika itu adalah sumber waktu. Kata Tuan Isnaimi Mansion, di bawah asal-usul waktu dapat berbentuk suatu wilayah dengan laju aliran waktu yang sangat berbeda dengan dunia luar. Bisa jadi 1 tahun dari dunia luar setara dengan 10 tahun di bawah sumber waktu, atau bahkan 100 tahun, atau bahkan 100 tahun di dalamnya itu setara dengan 1000 tahun di luar. Meskipun sangat sulit dan menghabiskan banyak sumber daya, namun hanyalah asal waktu yang bisa membuat anak itu berkultivasi secepat ini. Namun dia mengerutkan kening lagi karena sumber waktu itu sangatlah langka, dan apa yang dia ketahui adalah bahwa benua sumber tertentu di alam bawah kemungkinan besar memiliki sumber waktu. Jadi, apakah Kincen ini berasal dari benua sumber di alam bawah dan memiliki asal-usul waktu dari sumbernya? Tuan Isnaimi Mansion juga pernah mendengar rumor bahwa Xiao Yao Supreme dan istrinya Yao Yue Supreme berasal dari salah satu benua sumber, dan ada juga benua sumber teratas, tempat putra suci klan iblis abisal terjebak dan mati, lalu dimusnahkan oleh Master Misterius, yang telah menjadi hal yang memalukan bagi klan iblis abisal. Dan belakangan, nenek moyang klan iblis abisal mencoba menyerang benua sumber, tetapi menemukan bahwa benua sumber itu telah menghilang secara misterius. Mungkinkah Kincen itu berasal dari benua sumber itu? Kata Tuan Isnaimi Mansion. Hal ini dapat menjelaskan bahwa leluhur klan iblis abisal itu selalu memperhatikan Kincen itu. Memikirkan semua kemungkinan ini, Tuan Isnaimi Mansion itu berdebar kegirangan. Jika tebakannya benar, kemungkinan besar dia mengetahui rahasia besar tertentu. Segala sesuatu yang ada dalam pikirannya langsung terhubung menjadi satu jalur. "Tuan ini, bisakah Anda sekarang melepaskan saya?" Beberapa guru suci tahap akhir yang dijebak oleh Tuan Isnaimi Mansion mengangkat kepala mereka dengan ngeri, merasakan napas yang keluar dari Tuan Isnaimi Mansion, dan mereka berkata dengan ngeri, "Ya, tentu saja bisa," kata Tuan Isnaimi Mansion. Setelah mengatakan itu, Tuan Isnaimi Mansion mengangkat tangannya dan segera menjepit master-master itu. Dan seketika, master-master itu tiba-tiba meledak. Dan di tengah jeritan, tubuh dan jiwa mereka semuanya seketika menghilang. Seketika Tuan Isnaimi Mansion memiliki tampilan yang buas dan kekuatan dingin yang menakutkan melonjak di tubuhnya. Ternyata itu untuk menelan kekuatan para master ini. Namun yang tidak dia duga adalah bahwa setelah orang-orang ini meledak,
asal mula hukum dan darah di dalam tubuh mereka dengan cepat menghilang di dunia tanpa akhir ini. Dan dia sama sekali tidak dapat menyerap sedikit pun. Aneh, kata Tuan Istana Mimmansen. Dia memandang bagian langit dan bumi di sini dengan ragu. Pergi. Namun di saat kecurigaan itu muncul di mata Tuan Istana Mimmansen. Akan tetapi Tuan Istana Mimmansen tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya kemudian berkedip-kedip dan dia tiba-tiba menyapu menuju ke dalaman hutan prasasti pedang. Karena saat ini dia harus secepat mungkin mendapatkan kincen itu. Dan dia tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkan kincen itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.